Wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Ya, perkenalkan di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penelitian pasar dan rencana pemasaran. Penelitian pasar. Riset pasar atau pemasaran adalah bentuk kegiatan berupa perumusan masalah, pengumpulan data, analisis, dan pelaporan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam menentukan strategi pemasaran produk. Riset dalam menentukan strategi pemasaran produk. Riset pemasaran harus dilakukan secara sistematis, yakni mulai dari perumusan masalah, perumusan tujuan, pengumpulan data, pengolahan data, hingga interpretasi dari hasil riset pemasaran yang diperoleh. Dengan adanya riset pemasaran, pihak manajemen pemasaran akan mengetahui hal apa saja yang perlu diperbaiki dan strategi pemasaran apa yang masih sesuai dilakukan untuk merebut peluang. Dari sini akan dilakukan penyempurnaan hingga evaluasi upaya pemasaran agar kinerja pemasaran tidak dipantau serta aneka masalah yang muncul dapat diatasi. Penelitian pasar, riset primer. Riset pemasaran primer adalah riset yang datanya berasal dari respon dan langsung atau objek riset. Contoh, riset orang yang menyukai smartphone A, riset daya beli konsumen. Riset sekunder. Riset pemasaran sekunder adalah riset ketika data sudah diolah dan sedang berlangsung. Contohnya adalah jumlah orang yang membeli barang, jumlah orang yang berkunjung ke website Anda. Objek riset pemasaran. Setiap riset memiliki objek yang berbeda-beda, sedangkan dalam riset pemasaran objek riset berupa harga. Objek ini berguna untuk mengukur daya beli konsumen, berapakah harga yang dapat menjadi peluang barang atau jasa dibeli dan digunakan. Yang kedua adalah produk. Objek riset produk dapat mengikuti kegunaan produk, nilai produk, peluang produk, dan juga tingkat kegunaan produk. Yang ketiga adalah alat pemasaran. Produk ini digunakan untuk melihat berapa efektif alat yang digunakan dalam pemasaran. Yang keempat, distribusi. Objek ini digunakan juga untuk melihat efektivitas alat distribusi produk. Yang terakhir, konsumen. Objek riset yang tidak kalah penting adalah konsumen. Hal ini digunakan untuk menganalisis perilaku dan kebutuhan konsumen. Kemudian ada fungsi riset pemasaran. Fungsi riset pemasaran merupakan sebuah langkah penting yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk membantu menyusun perencanaan pemasaran. Program pemasaran pada tahun yang baru biasanya turut dipengaruhi oleh hasil riset pemasaran yang dilakukan perusahaan di awal. Riset dapat dikatakan sebagai mata dan telinga perusahaan untuk mengetahui bagaimana pandangan dan keinginan konsumen terhadap perusahaan. Riset pasar memiliki 4 fungsi utama, yaitu yang pertama evaluasi. Riset yang dilakukan untuk fungsi ini biasanya digunakan untuk mengevaluasi program-program pemasaran yang telah dilakukan sebelumnya. Fungsi evaluasi dalam riset pemasaran ini juga termasuk ketika perusahaan ingin melakukan riset terhadap brand positioning yang dibandingkan dengan produk bersaing. Dalam proses evaluasi, seorang marketing researcher juga melakukan pemecahan masalah terhadap hasil itu. Pemecahan masalah juga dapat dilakukan dengan memahami titik-titik permasalahan yang membuat bisnis tidak berjalan dengan semestinya. Yang kedua, understanding. Fungsi riset ini menekankan pada tujuan untuk memahami konsumen sebagai salah satu industri atau masukan yang sangat penting bagi perusahaan. Dengan memahami konsumen, perusahaan akan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan kebutuhan konsumen. Dalam menjalankan fungsi ini, riset pemasaran yang dilakukan biasanya adalah riset
ketiga adalah prediksi. Fungsi riset pemasaran yang menimbulkan fungsi yang sebenarnya paling sulit untuk dilakukan. Dunia ini penuh dengan ketidakpastian, sehingga prediksi yang dilakukan dalam riset pemasaran sangat beresiko karena sifatnya yang konservatif. Ketika sebuah brand ingin menjadi pasar baru, maka riset ini akan selalu dijadikan bahan acuan utama untuk menyasar lanjut pasar baru. Begitupun ketika perusahaan ingin menyusun strategi pemasaran baru, riset pemasaran masih menjadi penilaian utama. Yang terakhir adalah controlling. Fungsi ini digunakan untuk melihat setiap proses bisnis yang sedang berjalan. Biasanya fungsi riset ini melihat data aktivitas pemasaran yang sedang berlangsung. Data tersebut dapat mengikuti posisi produk kita di hadapan konsumen, demografi, tren, dan juga aktivitas market input yang digunakan. Yang selanjutnya adalah metode riset pemasaran. Yang pertama adalah tentang kuesioner. Metode ini menggunakan formulir yang berisi data pertanyaan yang dibutuhkan. Formulir ini dibuat kepada sampel riset tergantung dengan subjek riset yang digunakan. Misalnya, kita ingin melakukan riset bisnis minimal kekinian. Kita dapat memilih responden dari komunitas usia 15-25 yang tinggal di Jakarta. Yang selanjutnya adalah riset grup. Riset grup dilakukan dengan definisi kelompok yang memiliki motivasi sama terhadap tergugat. Kita dapat menanyakan kebutuhan mereka, melakukan tes produk kepada mereka, dan juga memberikan pertanyaan terkait opini yang berkaitan dengan bisnis kita. Yang ketiga adalah survei. Jika kuesioner dilakukan dengan responden tertentu, survei lebih bersifat acak. Sejatinya, metode ini digunakan untuk mendapat gambaran umum yang berkaitan dengan bisnis kita. Yang keempat adalah observasi. Metode ini lebih bersifat deskriptif, di mana kita dapat mengamati langsung situasi pasar, baik mengamati tren melalui media sosial atau potret berita. Selanjutnya rencana pemasaran. Rencana pemasaran merupakan awal dalam suatu bisnis. Ini merupakan suatu bentuk dari berkaitan proses terkelola dengan arah tujuan untuk mengembangkan strategi bisnis dalam memperoleh pencapaian maksimal. Dalam menerapkan suatu strategi pemasaran, tentunya sistem pengelolaannya diambil secara sistematis. Artinya dalam setiap palu yang dilakukan, yaitu telah menemukan tujuan dari seluruh elemen yang terlibat di dalamnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bagi perusahaan dengan sistem perencanaan pemasaran yang tepat, maka akan mendapat hasil yang maksimal. Tentu saja keuntungan yang didapatkan akan lebih maksimal, efektif, serta efisien. Banyak hal yang menjadi kategori marketing plan seperti strategi usaha pengumpulan informasi. Pengumpulan informasi sangat penting karena merupakan tonggak awal dalam rangka menggunakan strategi pemasaran. Yang kedua, pendistribusian informasi. Dalam rangka ini, informasi sangatlah penting untuk didistribusikan mengingat persaingan yang ketat. Tentu saja, informasi menjadi suatu hal yang riskan. Karena itu, harus memiliki strategi yang memadai dan benar-benar efektif. Yang ketiga, strategi promosi. Dalam dunia bisnis, strategi yang tepat akan membawakan hasil yang optimal. Dalam menggunakan strategi awal, perusahaan akan lebih mudah dan cepat dalam menambah keuntungan bisnis dan keuangannya. Artinya, tonggak awal merupakan pengumpulan strategi yang tepat sehingga bisa menentukan perubahan hidup sehari-harinya. Yang terakhir, koordinasi marketing. Seluruh sistem pasti memerlukan koordinasi untuk berkembang. Artinya, dalam melaksanakan rencana pemasaran juga dibutuhkan koordinasi yang tepat sehingga keluarnya akan lebih maksimal dan tidak terjadi komunikasi. Kemudian menyusun rencana pemasaran. Yang pertama, melakukan analisis situasi. Utamanya adalah melakukan analisis SWOT. Analisis SWOT berperan penting dalam proses pemetaan peluang permasalahan perusahaan, sehingga suatu perusahaan dapat mengetahui permasalahan yang akan muncul di pasar.
dalam membuat perkiraan tentang kematangan sebuah perusahaan dalam proses pencapaian pemasaran. Yang kedua, tujuan serta sasaran harus terbentuk. Setelah analisis SWOT terbentuk, maka selanjutnya membentuk sebuah tujuan marketing dan meneliti target pemasaran. Permisalan yang bisa diambil adalah perusahaan tahu mengenai informasi siapa serta kemana produk harus dipasarkan. Yang ketiga, penyusunan strategi dan program berkelanjutan. Menyusun strategi guna mencapai target yang telah ditentukan. Penyusunan sebuah strategi sangatlah penting karena memiliki peran sebagai penyumbang. Penyumbang yang dimaksud adalah sebagai alat untuk meminimalisir anggaran yang dikeluarkan serta usaha yang diperlukan dalam berpromosi. Jika hal tersebut dicanangkan, maka tentu saja hasilnya akan lebih maksimal. Yang penting, tujuan rencana pemasaran. Kelolakan organisasi banyak sekali yang membuat rencana pemasaran, namun pada akhirnya tidak menggunakannya. Namun faktanya, marketing plan menjadi sebuah kapas dalam mencapai sebuah tujuan ini, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya marketing plan haruslah menjadi sebuah rujukan yang hasilnya dapat dinaik secara berkelanjutan. Beberapa tujuan marketing plan adalah yang pertama, memberikan arah pemasaran yang berkualitas, menjadi sarana dalam menyesuaikan diri dalam hidup secara modern. Yang ketiga, memaksimalkan benefit dengan effort yang sederhana namun dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Kesimpulan dari presentasi yang telah kami sampaikan, yang pertama adalah hasil survei atau riset pasar digunakan untuk mengembangkan perencanaan pemasaran. Yang kedua, rencana pemasaran adalah bentuk konkret dari sebuah planning. Yang terakhir adalah yang ketiga, sebuah planning mencakup tentang bagaimana serta apa saja tindakan real sebuah perusahaan dalam mencapai target mereka untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Sekian presentasi yang bisa kita sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, dipersilakan. Ya, silakan Segel, silakan bertanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul ingin bertanya terkait riset pemasaran. Dalam tidak tahu bisa kesimpulannya semua. Nah, satu survei atau riset pasar digunakan untuk mengembangkan perencanaan pemasaran. Kita tahu teknologi sekarang sedang berkembang, pasti kayak HP atau apapun itu yang bersifat bisa membantu pekerjaan manusia, terutama handphone lah. Handphone kita tahu bahwa hasil survei kan bisa membantu tingkat pemasaran produknya semakin meningkat ya. Tapi terkadang kalau saya tahu itu hasil survei terkadang juga nggak dieksekusi dengan baik oleh sebuah PT ataupun sebuah perusahaan. Namun sebuah PT ataupun sebuah perusahaan yang tidak mengeksekusi hasil survei tersebut itu nyatanya tetap lancar saja. Contohnya kayak Samsung gitu. Samsung kan HP paling mahalnya Samsung pun nggak dapat kepala tas. Nah itu pun udah dikomplain banyak user Samsung, tapi dari pihak Samsungnya juga nggak menggubris hal tersebut dan dia tetap menjalankan target pemasarannya seperti yang sedia kala, yaitu tanpa kepala charger. Nah, apakah hal tersebut itu menurut kelompok 5 termasuk penyelewangan ataupun nyelentang dari tujuan sebuah wirausaha, ataupun memang ada ada trik-trik tertentu bahwa hasil survei itu tidak begitu penting dalam wirausaha seperti itu. Baik, ada pertanyaannya.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Enggar. Tadi pertanyaan yang Mas Enggar tanyakan itu tentang apakah karena kan produk Samsung yang terbaru ini tidak membeli HP itu tidak bersama dengan tesnya kan. Nah itu apakah termasuk penyelewengan dari tentang pemasaran, benar? Iya. Nah, setelah diskusi menurut kelompok kami, justru Samsung itu lebih menerapkan meminimalisir biaya pengelolaan dari mereka sendiri, dan juga menurut saya juga itu termasuk persiapan untuk teknologi terbaru yang ada di masa depan. Kayak misalnya sekarang kan itu ada charger yang kayak ditempelin gitu, ya wireless. Nah itu mungkin bisa jadi Samsung juga menyiapkan tentang produk terbaru mereka tentang itu. Terus juga dan juga termasuk ramah lingkungan, tentang pengurangan tentang limbah dari plastik itu sendiri terkait dengan produksi jas yang mereka sediakan juga. Apakah bisa menjawab? Izinnya enggak. Iya. Kalau Mas Gilang tadi bilang untuk meminimalisir pengeluaran, menurut saya bagi Samsung untuk menciptakan charger nggak bakal membuat rugi sih. Kita lihat dua kondisi. Kondisi yang pertama adalah ketika sebuah perusahaan tidak mendengarkan hasil survei tapi tetap sukses seperti Samsung. Terus ada perusahaan sesuai yang dibilang sama Pak Dodi di awal pertemuan perkuliahan bahwa Nokia kan nggak mendengarkan hasil survei pelanggan ini. Akhirnya kan Nokia juga bangkrut dan tutup sekarang. Nah, menurut Anda dari dua kasus tersebut, dari sebuah PT perusahaan yang antara tidak mendengarkan tapi tetap sukses dan tidak mendengarkan yang akhirnya bangkrut, menurut Anda apa faktor utama yang tetap bisa menjadikan produk Samsung itu sukses dan produk Nokia itu bangkrut akhirnya? Cukup dari saya. Menurut saya Nokia kalah saing di dunia dunia elektronik karena kan kalau di dunia elektronik karena tidak respon
Samsung itu cuma charger, tidak ada charger kan, itu malah berpeluang untuk menjual secara terpisah. Samsungnya sendiri menjual secara terpisah. Iya. Mungkin seperti itu. Dari saya cukup maka ada pertanyaan lain. Tanya mengenai riset pasar. Sekarang kan riset pasar juga, sekarang kan banyak digital marketing melalui aplikasi seperti Shopee, Tokopedia dan lain-lain ya. Nah itu bagaimana cara kita melakukan riset pasar melalui digital tersebut. Nah contohnya kan pada Instagram kan bisa ya dilihat risetnya itu. Terus bagaimana cara kita menarik konsumen juga tertarik melihat produk kita gitu. Ya brandingnya itu bagaimana cara simpelnya? Apakah dengan apa? Izin menjawab. Kalau misalkan seperti Shopee itu kita bisa melihat analitiknya itu di Shopee Analytics. Kalau enggak ya Google Analytics atau lainnya yang analitik seperti Sentra. Kemudian biar produk kita itu bisa laris itu bisa pakai promosi atau membuat video aplikasi di Shopee Affiliate maupun TikTok dan sebagainya. Kemudian untuk kontennya juga bisa menggunakan seperti strategi high sehingga bisa menarik konsumen. Sangat Sekian presentasi dari kelompok kami.